Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang testing dari sebuah modul yang ada di Odoo. Perkenalkan, anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Syafi Mubarok, NIM 38, Rizky Anika Wahyudi, NIM 54, Jamaluddin Al-Aboni, NIM 62, Arik Riko Prasetya, NIM 63, dan Muhammad Sultan Alif Desafri, NIM 152. Baik, langsung saja ke Excelnya, langsung. Nah, di sini terdapat tabel dari sebuah modul yang ada di Odoo, yaitu modul sales atau penjualan. Nah, di sini ada tas-tasnya dan ada subtasnya. Yang hijau ini tasnya ada 5 tas, dan yang putih ini subtasnya. Tas dan subtas ini diambil dari modul Odoo yang kami gunakan, yaitu modul sales. Nah, di sini ada order, ada to invoice, sama dengan di sini to invoice. Ada master data, reporting, dan konfigurasi. Untuk master data kami jadikan satu tas, yaitu untuk menampung ini produk dan customer. Baik, langsung saja ke Excelnya langsung. Nah, di sini ada yang pertama itu task order. Nah, di task order ini ada subtask penawaran, pembuatan penawaran yang merupakan breakdown dari subtask quotation atau penawaran, order pemesanan yang di breakdown ke pembuatan pemesanan, sales team yang di breakdown ke analisa penjualan. Nah, untuk ini assignment to itu ditugaskan ke siapa testing tersebut. Ini ditugaskan ke Desafri, yang pembuatan penawaran ke Mubarok, order atau pemesanan ke Rizky, pembuatan pemesanan ke Jamal, sales team ke Riko, dan analisa penjualan ke Mubarok. Selanjutnya ada weight test atau pembobotan untuk setiap tesnya. Nah, untuk testing di penawaran yang dilakukan oleh Desafri itu bobotnya sebesar 1, dimulainya tanggal 1 dan selesai tanggal 2 dengan durasi waktu sebanyak 1 hari. Untuk statusnya sendiri komplit karena sudah selesai. Kemudian untuk yang penawaran yang ditugaskan ke Mubarok itu bobot testingnya sebesar 3. Nah, untuk bobot testingnya sendiri terdapat 3 jenis, yaitu kecil atau rendah itu bobotnya 1, sedang bobotnya 3, dan yang kompleks itu bobotnya 5. Untuk dimulainya sendiri dimulai tanggal 1 bulan 12 atau bulan Desember 2020, dan selesainya sendiri tanggal 5. Dikarenakan ini bobot testingnya itu sedang, jadi durasinya cukup lama, yaitu selama 4 hari, dan statusnya sendiri komplit atau sudah selesai. Untuk order pemesanan, pembuatan pemesanan itu sama dengan yang di atas, karena bobot testingnya itu sama sebesar 3, jadi durasinya sendiri itu hampir sama, yaitu 4 hari, dan statusnya juga komplit. Kemudian ke subtask yang berikutnya, yaitu sales team yang ditugaskan ke Riko, itu pembobotan testingnya sebesar 1, dikarenakan testingnya rendah. Dimulainya itu sama semua, yang ada di task order itu mulainya sama semua, serentak untuk mulainya sendiri, yaitu tanggal 1 Desember 2020. Untuk selesainya sendiri tanggal 2 dengan durasi 1 hari. Statusnya masih in progress karena sedang dilakukan. Kemudian yang analisa penjualan ditugaskan ke Mubarok, testingnya bobotnya 3, dimulai tanggal 1, selesainya tanggal 5 dengan durasi 4, dan statusnya sudah sedang dilakukan atau masih dalam progres.
Kemudian lanjut ke task yang kedua, yaitu untuk invoice. Nah, di sini ada dua subtask, yaitu order yang siap difakturkan dan order penjualan untuk upsell. Nah, di sini sama-sama memiliki bobot testingnya 1 yang rendah. Jadi untuk nilai apa? Oh, maaf, maksud saya tanggal mulainya itu tanggal 5. Ini diambil dari selesainya testing yang order. Jika di task order itu sudah selesai, maka dilanjut ke task berikutnya. Nah, ini kan selesai kan tanggal 5. Jadi ini dimulainya tanggal 5. Ini dengan durasinya itu satu hari. Sama 1 hari. Statusnya in progress. Setelah selesai di invoice, maka dilanjutkan ke task master data. Nah, untuk master data sendiri itu semuanya itu memiliki bobot yang cukup kompleks dalam hal testingnya sendiri, yaitu sebesar 5. Nah, untuk durasinya sendiri dimulainya itu tanggal 6 Desember, diambil dari tanggal selesainya yang ada di task invoice ini. Untuk durasinya sendiri masing-masing dikasih durasi sebanyak 7 hari. Nah, untuk statusnya sendiri yang di ini data produk yang dilakukan oleh Rizky ini statusnya overdue. Jadi masih ada hambatan atau bisa juga dikatakan testing itu masih gagal. Selanjutnya untuk yang lain itu statusnya masih not started atau masih belum dimulai. Kemudian lanjut ke task yang keempat, yaitu task reporting. Di sini ada subtask yaitu berupa laporan penjualan. Dilakukan testing oleh Mubarok dan bobot testingnya sebesar 1, dengan tanggal mulainya itu diambil dari tanggal terakhir dari testing master data, yaitu tanggal 13 bulan Desember 2020. Untuk durasinya sendiri ada sebanyak 1 hari dan selesai pada tanggal 14 bulan Desember 2020. Statusnya sendiri masih not started. Untuk task yang terakhir atau yang kelima, yaitu configuration. Nah, di sini ada 2 jenis subtask. Yang pertama itu pembuatan sales team dan yang kedua pembuatan label. Di sini dilakukan testing sehingga diperoleh bobot testing sebesar 3. Tanggal mulainya sendiri diambil dari tanggal terakhir testing reporting, ini tanggal 14 bulan Desember. Durasinya sendiri 4 hari, jadi selesainya tanggal 18 Desember 2020. Untuk statusnya sendiri masih not started atau belum dimulai. Jadi selanjutnya itu presentasi dari task yang di atas ini. Yang komplit itu sebanyak 4, jadi sebesar 27%. Yang overdue itu 7%. Yang masih dalam progres 26,67%, dan yang not started itu sebesar presentasinya 40%, jadi totalnya sudah 100%. Ini untuk budget, planner, dan aktualnya. Dan yang terakhir itu pending item. Untuk decisionnya sendiri sebesar 6, actionnya sebesar 4, dan change request sebesar 5. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.